testing MPPT VOC 300 volt karena mau di seri semua panelnya. Kebetulan panelnya 550 WP, itu VOC nya tegangan terbuka panel satunya 50 volt. Jadi kalau ada 6 seri itu 50 dikali 6 jadinya total 300 volt. Di sini jumper mode untuk panel surya sudah saya pindah di 300 volt. Jumpernya di sini. Kemudian settingan mode 300 voltnya juga dirubah. Ada di video nanti di kolom deskripsi untuk memindah modenya. Sebetulnya ini bisa sampai dengan 500 volt. Nanti tinggal diganti saja MOSFET-nya untuk bagian MOSFET yang di sini, yang ada di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan ini diodanya sudah support 600 volt speknya, jadi nggak perlu diganti. Yang perlu diganti MOSFET yang ini kalau sistem 500 volt. Tentunya MOSFET 500 volt itu ampernya lebih kecil dari tegangan yang lebih rendah. Paling besar itu sekitar MOSFET-nya 60 amperan, 60 N60. MOSFET 600 volt biasanya kisaran 60 sampai 70 ampere, itu udah paling tinggi. Biasanya dipakai di MOSFET inverter high frequency yang bagian AC output. Nah, itu bisa dipakai untuk MPPT kalau mau mode 500 volt. Tentunya ampernya tidak sebesar mode 200 atau 300 karena ini MOSFET-nya 93 ampere untuk 300 volt, datasheet-nya bisa masuk. Kalau yang 500 volt itu datasheet-nya ampernya lebih kecil. Tapi kalau menemukan MOSFET yang lebih besar mungkin bisa. Oke, langsung tes aja dulu. Ini panel surya akan saya hubungkan, tapi di sini akan diperlihatkan VOC-nya dulu. Nah, ini VOC-nya sudah terhubung, panel sudah saya masukkan 300 volt, 302. Kemudian saya lepas dulu panelnya. Mulai tracking. Saya hubungkan panel 300, tegangan terbuka. Oke, ini udah mulai charging, tegangan PV turun di 270-an. Nanti semakin turun semakin besar arusnya. Ini 3 ampere karena limitnya saya buat 100 watt pengisian untuk memperlihatkan VOC di 300 volt itu MOSFET-nya masih bisa menghandle. Nanti kalau saya ampere maksimal pasti tegangan PV-nya turun, jadi simulasi untuk VOC nggak kelihatan. Sekarang saya perlihatkan lagi untuk arus pengisian. Jadi watt limitnya ini saya naikkan dulu. Nah, yang 100 saya naikkan misalkan 1000 supaya nggak terlalu drop nanti tegangan panelnya. Oke, kita masukkan. Tegangan panel 165, ampernya 21 untuk baterai. Ini running 1000 watt. Sekarang naikkan lagi, di maksimalnya sekitar 2000 WP karena spek 40 ampere. Kemarin sudah di tes sampai maksimal juga. VOC 300 masuk. Oh, sebentar, ini probe-nya terlepas.
Ini nanti tegangan panelnya 0 kalau PV nya enggak, kalau malam hari. Oke, sudah terhubung kabel panel. ...28 ampere 30. Ya, di sini udah cukup untuk spek 40 ampere. 40 pun masih bisa ini. Oke, 40 ampere udah 39 aja. 41. PV nya PV stay di 140 150-an nanti. Suhunya suhu dingin nanti, suhu untuk heatsink kalau udah dikipas. Kalau suhu induktor itu malah lebih dingin dari heatsink. Nah, ini kalau malam hari tegangan panelnya juga 0, nggak ada tegangan balik ke panel karena ada MOSFET saklar untuk panel surya. Nanti kalau panel dihubungkan, oke, 300 volt, mulai tracking lagi 200, turun terus. Oke, seperti itu. VOC 300 volt bisa dimodifikasi sendiri di rumah. Mau ampere lebih besar di tegangan di atas 40 ampere, di atas 100 ampere, bisa ini. Tinggal ganti MOSFET nya, pasang semua 4 buah, induktornya diganti, udah bisa 100 ampere. Mau lebih dari 100 ampere, induktornya besarkan sedikit, MOSFET nya ganti yang lebih tinggi arusnya. Tentunya MOSFET lebih tinggi arusnya itu tegangannya lebih rendah. Misalkan yang 100 ampere itu spek MPPT 100 ampere itu pakai MOSFET 90-an ampere. Nah, kalau mau pakai MOSFET lebih tinggi di 200 ampere, 300 ampere spek MOSFET-nya itu biasanya di datasheet tegangan maksimalnya di bawah 100 volt atau 200 volt. Jadi tegangan PV-nya otomatis kita harus turunkan. Karena speknya MOSFET tegangannya enggak tinggi, tapi ampernya tinggi. Nah, bisa kita turunkan. Kita memainkan itu aja. Memainkan datasheet MOSFET. Untuk sistem-sistem rangkaian yang lain enggak ada perubahan karena sudah di support range dari sampai dengan 500 volt. Step down-nya dan oh ya, untuk step down-nya tidak perlu ada perubahan selama range tegangan baterai masih masuk yang dipesan, misalkan 1224 atau 2448 atau 4896 atau 96192, terus 192 384 dan di atas 384. Jadi ada dua sistem baterai mode, range-nya itu bisa. Oke, ini PCB-nya di bagian belakang MPPT. MOSFET-nya yang diganti itu yang ini, HY1920 itu standar yang dipakai. Power MR 60 ampere. Jadi saya tulis di sini. Tapi MOSFET-nya ini enggak saya pasang, mungkin bisa beda. Jadi ini 1 2 3 4. Kemudian ini tidak perlu diganti, ini MOSFET pemutus dari panel surya masuk. Nah, ini masuk panel surya. Terus dia menghandle 4 MOSFET. Satu MOSFET menghandle 4 MOSFET. Kuat karena ini sistemnya cuma saklar. Kecuali sistemnya PWM pasti ada panas. Tapi kalau cuma saklar satu MOSFET ini udah kuat, tidak ada panasnya. Saya pakai HY4008. VOC-nya memang cuma 80 volt, tapi dia hanya mensaklar. Jadi tidak perlu tegangan MOSFET.
Kemudian ini diodanya tidak perlu diganti kalau spek MOSFET-nya sudah 600 volt yang dipasang. Sudah cukup besar. Dan kenapa mode baterai saya grup-grupkan seperti ini? Supaya kalau ada loss panel itu biasanya MPPT biasa rusak karena step down-nya sudah tidak mampu menghandle tegangan panel yang loss terlalu tinggi, karena kumparan bagian primernya itu dia sudah kinerjanya sudah disesuaikan untuk mencakup range 12-48 biasanya. Tapi kalau saya grup-grupkan ini cuma 2 mode aja, nanti range loss panel dia boleh lebih tinggi, bisa 10 kalinya. Jadi itu lebih aman karena untuk mengcover kelebihan arus ini masih ada spare perhitungan untuk menghandle-nya karena hanya 2 mode baterai. Tapi kalau saya pakai semua 1, 2, 3, 4 4 mode baterai, nanti untuk spare untuk loss panelnya tidak ada, jadi step down-nya bisa rusak karena kelebihan tegangan atau terlalu tinggi tegangan yang masuk ke bagian step down. MOSFET-nya pun sudah saya ganti yang high voltage karena akan mempengaruhi nanti tegangan driver, microcontroller kalau kena loss panel. Jadi ini cuman 2 mode baterai aja supaya kalau loss panel dia masih bisa mengcover tegangan yang lebih tinggi dan lebih optimal, jadi aman untuk power supply-nya ini. Jadi lebih khusus ini MPPT-nya 48 ya 48, tidak pasaran speknya, menghandle range ini. Kumparannya yang diganti bagian primer ini. Misalkan 1224, 12T. 12T itu 12 turn. Jadi kumparan primernya ini 12 kali. Untuk titik awal penggulungan ada di bagian titik putih ini. Dia diputar searah jarum jam. Kalau di sini berarti nanti muternya begini ke arah sini. Karena ferritnya dibalik nanti. Kalau di sini nanti muternya juga ke sana. Ini juga ke sini. Kebetulan ini salah titik, ini harusnya di sini, yang ini, khusus yang ini. Nanti PCB berikutnya ini udah hilang. Oke, begitu untuk penjelasan bagian step down dan juga MOSFET. Terima kasih.